sebagai host dan ditemani rekan saya yang pertama Zafira Raquel, yang kedua Naifah Koirunisa, dan yang terakhir Muhammad Iqbal. Oke, mari kita mulai. Pariwisata itu kan memiliki peran krusial dalam sektor ekonomi ya. Dari sektor ini tuh negara-negara itu memperoleh pendapatan langsung dari wisatawan yang melakukan pemerintah. Ya, bukan hanya memperoleh pendapatan secara langsung, pengaruh tidak langsung juga berpengaruh terhadap beberapa sektor seperti sektor perhotelan, sektor transportasi dan perdagangan lokal, di mana hal ini dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian daerah. Ya, tapi apa perlu ya memperhitungkan pengaruh industri? Ketika wisatawan mengeluarkan uangnya, secara tidak langsung kan itu akan menimbulkan efek domino yang akan mendorong pertumbuhan di sektor lain dan meningkatkan perekonomian lokal. Nah, benar sekali. Tapi kita juga perlu ingat bahwa ada dampak negatif dari pariwisata, mulai dari kerusakan lingkungan hingga pengaruh sosial kepada masyarakat lokal. Betul sekali, maka dari itu kita perlu untuk mencari keseimbangan antara pelestarian ekonomi dan perekonomian daerah. Nah, bagaimana cara kita mengelola pariwisata agar kita bisa memanfaatkannya secara maksimal? Aku pikir investasi dalam infrastruktur berkelanjutan dan terapi pariwisata ramah lingkungan itu adalah suatu kunci. Ternyata hal ini tidak hanya memberikan manfaat untuk ekonomi, tapi juga memberikan manfaat untuk melindungi lingkungan alam. Ya, tapi apakah kita bisa mengabaikan dampak sosial? Karena menurutku, pariwisata mempunyai dampak sosial yang signifikan kepada masyarakat lokal, baik positif maupun negatif. Tentu saja tidak ya. Bagaimana itu kita harus mempertimbangkan kebudayaan dan kehidupan sehari-hari sehingga tuh wisatawan tidak mempengaruhi kebudayaan lokal. Kan perlunya menghormati dan menghargai kayak warisan budaya gitu. Jadi intinya adalah menciptakan model pariwisata berkelanjutan, di mana di satu sisi kita menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain kita menjaga kelestarian lingkungan dan budaya kita. Bagaimana kita tuh bisa memastikan ya bahwa ekonomi pariwisata itu bermanfaat dan dapat didistribusikan secara adil. Kan terkadang banyak masyarakat dari warga sekitar maksudnya kayak gitu. Nah, itu tuh dampak positifnya tuh sangat kecil sekali. Mungkin perlu adanya program pelatihan dan pendidikan ya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam sektor pariwisata tersebut. Seperti contoh program pelatihan keterampilan, pengembangan usaha kecil dan sebagainya. Tapi kita juga tidak boleh menghindari homogenisasi budaya. Kan terkadang soalnya pariwisata tidak boleh merusak atau menghilangkan budaya lokal daerah itu sendiri. Bagaimana cara kita menjaga atau mengelola pariwisata agar tidak kehilangan identitasnya? Salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan kebijakan pariwisata yang berprioritas pada pelestarian dan promosi budaya, dapat didukung melalui adanya festival budaya dan acara lokal warga setempat. Tapi adakah resiko kehilangan identitas mengingat banyak pariwisata yang mulai kehilangan identitasnya karena pengaruh dari selera wisatawan? Itu benar. Jadi kita harus memastikan bahwa perkembangan pariwisata diimbangi dengan pelestarian lingkungan dan budaya. Misalnya seperti batasan pembangunan yang kuat. Selain itu kan juga partisipasi masyarakat lokal itu dalam pengambilan keputusan itu juga sangat krusial ya. Mereka itu harus memiliki suara dalam bagaimana itu pariwisata di wilayah mereka itu dapat berkembang. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa penting untuk kita mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan budaya dalam sektor pariwisata ini. Dan untuk mencapainya, kita perlu adanya kerjasama antara pemerintah, industri pariwisata itu sendiri, dan masyarakat lokal. Semua pihak harus ikut berkontribusi
berkontribusi untuk menciptakan model pariwisata yang positif dan berkelanjutan. Pariwisata itu kan membawa dampak positif ya di sektor ekonomi. Pendapatan dari pariwisata itu kan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah kayak pendapatan negara. Benar sekali, bukan hanya itu, pengaruh tidak langsung juga dapat dirasakan di beberapa sektor seperti sektor perhotelan, transportasi, dan makanan, di mana hal tersebut juga dapat memperluas rantai perekonomian. Tapi ada nggak ya dampak negatif ekonomi yang harus diwaspadai? Kayak di beberapa destinasi mungkin mengalami ketidakseimbangan distribusi pendapatan atau ketergantungan yang berlebihan pada sektor pariwisata. Iya benar sekali. Karena menurutku terlalu bergantung kepada sektor pariwisata ini. Ini menjadi sangat beresiko. Karena kita tidak tahu bisa jadi terjadi penurunan wisatawan atau terjadi krisis global yang sangat berpengaruh pada sektor pariwisata. Lalu gimana ya dengan dampak sosial budaya? Pariwisata ini dapat memperkaya budaya masyarakat lokal itu atau justru memberi pengaruh yang merugikan? Pariwisata itu dapat menjadi alat untuk pelestarian budaya jika dikelola dengan baik. Tetapi kalau terjadi erosi itu dapat melumpuhkan nilai budaya. Benar sekali, maka dari itu diperlukan pembuatan kebijakan yang melibatkan masyarakat lokal dan mempromosikan wisata budaya atau nilai-nilai budaya daerah tersebut. Iya, tetapi kan dampaknya tidak selalu positif kan. Nah, apakah bisa terjadi konflik antara budaya tradisional dan tuntutan wisatawannya tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya lokal? Konflik budaya pasti bisa terjadi ya, terutama jika pariwisata tidak diatur dengan nilai-nilai dan budaya lokal daerah tersebut. Dialog terbuka, maka dari itu dialog terbuka sangat diperlukan dalam hal ini. Ya. Selain itu, kita juga harus memikirkan dampak terhadap ekosistem lingkungan. Nah, apakah pariwisata ini selalu berdampak negatif kepada ekosistem lingkungan? Dengan meningkatnya jumlah wisatawan itu bisa menjadi penyebab terjadi kerusakan ekosistem alam seperti degradasi tanah, polusi, atau kerusakan lingkungan. Tapi apakah ada cara lain untuk menjaga lingkungan agar lebih ramah? Kayak seperti menciptakan destinasi wisata atau melindungi area sensitif pariwisata itu sendiri. Pengelolaan yang berkelanjutan itu adalah kunci. Wisata, pelaksanaan lingkungan, kebijakan pelestarian dapat menentukan untuk menjaga keseimbangan antara pariwisata dan lingkungan. Tapi kita juga perlu memperhatikan jangka panjangnya ya. Kayak kita itu harus misalnya ada penggunaan berlebihan sumber daya alam dan itu perubahan iklim lokal yang dapat disebabkan oleh aktivitas pariwisata itu sendiri. Jadi bagaimana kita bisa mencapai keseimbangan itu? Maksudnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan keberlanjutan budaya dalam sektor pariwisata itu. Makanya diperlukan pendekatan yang terintegrasi, kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, melibatkan masyarakat lokal, dan mempertimbangkan nilai-nilai budaya adalah langkah awal. Tapi itu kan juga membutuhkan tanggung jawab bersama ya, bukan hanya pemerintah, tetapi juga industri pariwisata dan wisatawan itu sendiri. Tentunya wisatawan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan ini. Edukasi mengenai wisata bertanggung jawab dapat membantu meningkatkan kesadaran mereka. Jadi kesimpulannya itu pariwisata ini memiliki potensi ya untuk memberikan dampak positif pada ekonomi dan budaya. Tapi pengelolaannya itu harus bijaksana supaya tidak merusak lingkungan dan nilai-nilai lokal. Ya, betul sekali. Jadi kita harus berupaya inovatif untuk mencapai keseimbangan ini. Karena ini bisa menjadi kekuatan positif untuk kita yang berkelibatan dalam sektor pariwisata ini. Oke, mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok 2. Sampai jumpa dan terima kasih.